Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nia Nurlailiyah, NIM 1913304 kali 535 serta Mbak Nurul Nisah NIM 1913304 kali 467. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai laporan serta artikel penelitian tindakan kelas kami, di mana dengan judul penerapan model Problem Based Learning atau PBL guna meningkatkan kemampuan High Order Thinking Skill siswa kelas 3 di SDN 7 tahunan. Di mana subpokok pembahasan pada kali ini yang pertama itu ada latar belakang penelitian, kemudian ada hasil penelitian yang relevan, yang ketiga ada metode penelitian, kemudian yang keempat ada hasil serta pembahasan penelitian, dan yang terakhir adalah simpulan. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari penelitian ini, di mana penelitian yang kami laksanakan di SDN 7 tahunan terfokus di kelas 3 itu dilatar belakangi oleh yang pertama, pembelajaran masih bersifat konvensional, di mana di SDN 7 tahunan terutama di kelas 3 guru kelasnya itu masih melakukan pembelajaran secara konvensional, yaitu dengan teacher center atau berpusat pada guru. Kemudian yang selanjutnya ada kesulitan pada muatan bahasa Indonesia, di mana sesuai dengan hasil observasi serta wawancara yang kami lakukan di SDN 7 tahunan kelas 3 itu terdapat persoalan siswa mengalami hambatan pada muatan bahasa Indonesia, terutama di kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill siswanya itu kurang. Sehingga ketiga hal itulah yang melatar belakangi penelitian tindakan kelas dari kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan serta manfaat penelitian ini. Yang pertama itu mengenai tujuan penelitian. Pertama, dapat mendeskripsikan perencanaan model problem based learning pada muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu dapat menjelaskan peningkatan kemampuan high order thinking skill peserta didik di kelas 3 SDN 7 tahunan melalui penerapan model problem based learning. Sedangkan untuk manfaat penelitian, yang pertama itu bagi peserta didik diharapkan itu dengan penerapan model problem based learning, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau high order thinking skill itu mengalami peningkatan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi guru atau pendidik, di mana diharapkan metode atau model pembelajaran problem based learning ini dijadikan salah satu alternatif pembelajaran dalam peningkatan high order thinking skill siswa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang relevan dengan peningkatan high order thinking skill menggunakan model problem based learning. Pertama itu ada menurut Kartini pada tahun 2019, di mana probabilitas model pembelajaran problem based learning terintegrasi high order thinking skill terdapat kemampuan berpikir kritis itu mengalami peningkatan, di mana yang awalnya itu hanya 25,8% menjadi 80,56%. Kemudian yang kedua itu ada menurut Rizkillah dan Hartono pada tahun 2020, di mana dengan penerapan model problem based learning terintegrasi high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat kritis lebih kecil, yang lainnya itu 0,05. Dengan adanya model problem based learning diintegrasikan dengan HOTS itu mengalami peningkatan, yaitu menjadi 0,02. Kemudian yang selanjutnya itu penelitian yang sejalan dengan kedua hasil penelitian sebelumnya itu ada dari Pusparini tahun 2018.
Hasil kelas kontrol pada indikator mengidentifikasikan istilah memiliki presentasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh peserta didik pada kelas eksperimen lebih cenderung menemukan suatu solusi dan memaknai setiap proses pembelajaran yang ada bila dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya menghafal setiap istilah yang disampaikan oleh guru, di mana dalam hal ini adalah kelas eksperimen itu yang diterapkan model problem based learning terintegrasi high order thinking skill mengalami peningkatan dibandingkan kelas kontrol yang mana dalam proses pembelajaran itu tidak diterapkan model serta high order thinking skill. Dan penelitian yang terakhir yaitu menurut Kokami tahun 2020 terkait kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill peserta didik pada siklus pertama itu mengalami ketuntasan dengan presentase 59,40% dan mengalami peningkatan pada siklus kedua menjadi 79,20%. Mengenai kerangka berpikir di mana kegiatan belajar mengajar peserta didik di SDN 7 tahunan kelas 3 menggunakan model problem based learning terintegrasi itu dapat meningkatkan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill siswa. Kemudian yang selanjutnya terkait metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan desain penelitian menggunakan model penelitian tindakan kelas kemis yang memuat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Kemudian sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 di SDN 7 tahunan tahun pembelajaran 2021-2022 dengan jumlah peserta didik 52 yang terdiri dari 24 orang laki-laki serta 28 orang perempuan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan itu melalui tes tertulis, lembar observasi, serta lembar catatan lapangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dengan teknik analisis data itu ada uji prasyarat, analisis individual, serta klasikal, dan analisis keberhasilan sintak model. Yang selanjutnya terkait pembahasan serta hasil penelitian, di mana dapat dilihat pada hasil kemampuan high order thinking skill siswa pada prasiklus itu nilai minimalnya itu 30, nilai maksimalnya itu 100, kemudian nilai idealnya juga sama 100, rentang nilainya itu 70 dan memiliki rata-rata 61,92 dan standar deviasinya itu 17,66. Sedangkan ketuntasan kemampuan high order thinking skill pada prasiklus yang siswa mengerjakan secara tuntas atau nilainya di atas rata-rata 75 itu sebanyak 13 orang dengan presentase 25%. Sedangkan yang tidak tuntas itu ada sebanyak 39 siswa dengan presentase 75%, sehingga apabila digabungkan itu menjadi jumlah subjeknya 52 orang dan presentasenya 100%. Yang selanjutnya terkait hasil kemampuan high order thinking skill pada siklus 1 siswa kelas 3 di SDN 7 tahunan, di mana nilai minimumnya itu mengalami peningkatan yang mulanya 30 menjadi 40, nilai maksimalnya juga sama 100, nilai idealnya juga sama 100, rentang nilainya menjadi 60 yang mulanya 70, kemudian nilai rata-ratanya menjadi 80,77, di mana terjadi peningkatan
dari prasiklus ke siklus 1, sedangkan standar deviasinya itu 14,93. Sedangkan ketuntasan kemampuan high order thinking skill prasiklus di mana siswa yang tuntas itu sebanyak 36 dengan presentase 69% dan siswa yang tidak tuntas atau di bawah 75 KKM-nya itu 16 siswa dengan presentase 31%, sehingga apabila digabungkan itu menjadi 52 siswa dengan presentase 100, dan dapat disimpulkan siklus 1 dengan prasiklus itu mengalami peningkatan high order thinking skill siswa kelas 3 di SDN 7 tahunan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah progres penelitian. Progres penelitian yang telah dilakukan mengarah kepada progres positif, yakni terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu dengan perolehan data kemampuan High Order Thinking Skills atau HOT pada prasiklus menunjukkan rata-rata nilai ini diperoleh 61,92. Hal ini menunjukkan bahwa prasiklus ini belum mencapai kriteria ketuntasan, yang mana ditetapkan KKM-nya adalah 75. Adapun nilai minimal saat prasiklus adalah 30 dan nilai maksimalnya adalah 100. Kemudian progresnya dalam siklus 1 setelah penerapan PBL terhadap kemampuan HOTS ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 80,77. Telah mencapai kriteria KKM yakni 75 dengan nilai minimal ini pada siklus 1 adalah 40 dan nilai maksimalnya adalah 100. Jadi terdapat progres yang positif dari penelitian yang telah dilakukan dengan adanya peningkatan kemampuan HOTS peserta didik dari penerapan model PBL. Kemudian selanjutnya tertera grafik peningkatan kemampuan HOTS ini berdasarkan presentase ketuntasan nilai dari prasiklus adalah 25%. Hal ini belum mencapai ketuntasan karena dikatakan siswa telah mencapai ketuntasan apabila memperoleh 62% dari ketuntasan individu total peserta didik. Di prasiklus 25%, jadi belum mencapai ketuntasan, dan di siklus 1 telah mencapai ketuntasan atau keberhasilan dari kemampuan HOTS ini, yakni 69% telah memenuhi kriteria ketuntasan pada kemampuan HOTS yang telah ditetapkan, yaitu 62%. Selanjutnya untuk keberhasilan model yakni model PBL diukur menggunakan lembar observasi telah tertulis dalam laporan. Untuk pengukurannya sendiri ini menggunakan rumus perhitungan dengan skor akhir dalam persen ini dari jumlah yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100%. Skor akhirnya skornya diperolehnya 16 dari skor maksimalnya 20 kali 100%. Jadi skor akhir keberhasilan penerapan model PBL dalam penelitian ini adalah 80%. Hal ini dikonversikan ke dalam kriteria ini tergolong penerapan keberhasilannya adalah tergolong baik. Oleh karena itu dipahami bahwa keberhasilan penerapan model problem based learning atau PBL dalam upaya meningkatkan kemampuan HOTS siswa kelas 3 di SDN 7 tahunan adalah tergolong baik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dari penelitian ini diambil dua sub pembahasan. Yang pertama adalah konsep model problem based learning pada kemampuan HOTS, dan yang kedua adalah peningkatan kemampuan HOTS dalam penerapan PBL-nya. Yang pertama, untuk konsep model PBL-nya pada kemampuan HOTS ini terkonsep pada
5 sintaks umum yang ada pada model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi dapat diperoleh bahwa model PBL ini dari kelima sintaks telah dinilai keberhasilannya pada hasil tadi sudah diuraikan bahwa tingkat keberhasilannya adalah 80%, sehingga dapat meningkatkan kemampuan HOTS, terbukti dari peningkatan yang akan kita bahas pada subbab selanjutnya. Nah, subbab selanjutnya yaitu adalah peningkatan kemampuan HOTS. Peningkatan ini dapat dilihat dari rata-rata prasiklus yakni sebesar 61,92 meningkat secara signifikan pada hasil kemampuan HOTS di siklus 1 yaitu sebesar 80,77. Pada penelitian ini dilakukan hingga siklus 1 dikarenakan kriteria keberhasilan ini sudah mencapai kriteria baik. Jadi peneliti memutuskan untuk sampai pada siklus 1 karena penelitian ini sudah berhasil meningkatkan kemampuan HOTS siswa dinilai dari rata-rata maupun kriteria dari presentase ketuntasan kemampuan HOTS siswa yang ketuntasannya dari prasiklus adalah 25% dan siklus 1 mencapai 69%. Begitu untuk pembahasan dari penelitian ini. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning atau PBL dalam upaya meningkatkan kemampuan HOTS siswa kelas 3 SDN 7 tahunan Pembahasan selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning atau PBL dalam upaya meningkatkan kemampuan HOTS atau High Order Thinking Skill siswa kelas 3 SDN 7 tahunan, terdapat peningkatan kemampuan HOTS pada prasiklus yang menunjukkan data awal rata-rata siswa adalah 61,92 dengan ketuntasan kemampuan HOTS sebesar 25%, sedangkan pada siklus 1 nilai siswa adalah 80,77 dan nilai ketuntasan kemampuan HOTS pada siklus 1 meningkat sebesar 69%. Demikian laporan penelitian dari kami. Kiranya cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.